Ini kajian serius sekali, saya akan bicara pelan-pelan. Dan ini adalah termasuk temuan dari Kiai Haji Imaduddin yang paling spektakuler. Di bawahnya sedikit ketika mengatakan Ba'alawi batal. Bahkan ini lebih spektakuler daripada temuan dari Trisula Madura itu. Apa yang dimaksud dengan temuan Kiai Haji Imaduddin di sini? Yaitu ketika dalam rangka tidak setuju kalau Ba'alawi ini adalah keturunan dari Ubaidillah Al-Mahdi atau pendiri Fatimiyah itu, kata Kiai Haji Imaduddin, kalau nasabnya Ubaidillah Al-Mahdi atau Al-Qoddah bin Maimun Al-Qoddah itu nasabnya masih mukhtalaf. Ingat ya, nasabnya masih mukhtalaf, masih disahihkan oleh Al-Makrizi, Ibnu Khaldun, saya tambahkan Ibnu Athir. Sementara Ba'alawi ini nasabnya palsu, cangkokan, maudhu, nasab paling bawah. Jadi ingat kata kuncinya, kalau kita adu Ba'alawi dengan pendiri Fatimiyah, versi Kiai Haji Imaduddin jelas lebih sahih nasabnya pendiri Fatimiyah karena statusnya masih mukhtalaf. Sementara Ba'alawi itu adalah nasabnya maudhu, palsu. Ada dua hal yang ingin saya bicarakan di sini dan nanti kamu akan terkejut-kejut dengan kesimpulannya. Perhatikan pelan-pelan karena ini serius sekali. Yang pertama, Kiai Haji Imaduddin mengatakan kalau nasabnya pendiri Fatimiyah itu mukhtalaf karena masih ada yang nerima, yaitu Ibnu Khaldun dan Al-Makrizi. Ada juga Ibnu Athir ya. Dan yang lain itu ada yang menolak sehingga disebut nasab mukhtalaf, atau kalau dalam ilmu nasab itu disebut nasab makbul, masih masuk kepada derajat nasab yang diterima. Artinya masih di atasnya Ba'alawi lah. Ba'alawi ini paling bawah. Sekarang perhatikan ya, fokus ya. Kita tahu Kiai Haji Imaduddin menyebut dua nama. Saya tambahkan satu nama yang mensahihkan nasabnya pendiri Fatimiyah. Sekarang kita baca dulu yang membatalkan. Karena kalau yang mensahihkan itu kan dari Kiai Haji Imaduddin itu narasinya. Itu bisa dibaca di mana-mana. Sekarang saya akan sebutkan ulama yang mensahihkan ini dari kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Qaulal Qadi Ibnu Khulikan ya. Wal muhaqqiquna yungkiruna da'wahu fin nasabi, dan para ahli tahqiq itu mengingkari klaimnya pendiri Fatimiyah itu di dalam nasabnya. Qultu, aku berkata, ini ucapan Ibnu Katsir. Qad kataba ghairu wahidin minal a'immati, telah menulis tidak hanya satu dari para imam, para ulama, minhum sebagian dari mereka Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Isfarayaini, kemudian wal Qadi Al-Baqillani, dan juga Imam Al-Qadi Al-Baqillani. Ini adalah ulama-ulama terdahulu dari madhab Syafi'iyah. Wal Qaduri, dan juga Abul Hasan Al-Qaduri. Ini ulama madhab Hanafi. Apa yang mereka tulis ya? Kan kot kataba di situ. Annaha ulai adiyau, bahwa mereka itu adalah para pengklaim ya. Jadi orang yang mengaku-ngaku. Laisa lahum, tidaklah lahum dimiliki oleh mereka. Ini kembali kepada para dinasti Fatimiyah itu ya, dari mulai yang pertama. Apa yang tidak dimiliki oleh mereka? Nasabun sahihun, nasab yang sahih, fima yaz'umunahu, di dalam apa-apa yaz'umuna yang mereka mengaku ya, atau mereka mengklaim kepada nasab itu atau kepada emak itu. Jadi di sini ada tiga nama yang dimention oleh Ibnu Katsir yang jelas menolak nasab mereka dengan penolakan yang sharih. Laisa lahum nasabun sahihun fima yaz'umunahu. Sekarang mari kita ukur ya. Karena ingat kata Kiai Haji Imaduddin itu ketika menolak Ba'alawi itu karena kitab yang paling tua atau ulama yang paling tua itu yang membatasi Putra Ahmad itu kan Ar-Razi. Maka kitab setelahnya semuanya ditolak karena menggunakan kaidah tidak boleh menyelisihi usul katanya. Walaupun ya sudahlah ya, usul
dia baca dalam kitab nasab berbeda dengan maksud dari penulis kitabnya. Tapi Kiai Haji Madudin merasa paling benar, ya nggak apa-apa, silahkan ya. Cuman sekarang mari kita tes ya. Perhatikan, ini saya mau jadi YouTuber yang profesional ya, yang ada editnya ya, walaupun nggak ada musik krecaknya ya. Jadi kita pakai krecak sendiri ya. Kalau ada tulisan baru itu krecak begitu ya. Pendiri Fatimiyah itu nasabnya mukhtalaf. Yang menerima nasab mereka, ya ini seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Madudin ya. Yang pertama Ibnu Athir. Ibnu Athir itu saya tambahi. Dan itu lebih senior ya. Yang disebut oleh Kiai Haji Madudin itu adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu hidupnya di abad ke-8. 732 sampai 808. Kemudian Al-Magrizi lebih belakang lagi. 764 sampai 845. Yang paling senior itu Ibnu Athir 555 sampai 630. Jadi antara abad ke-6 sampai abad ke-7. Nah, pendiri Fatimiyah ini Pak, Al-Mahdi itu Pak, hidup di abad ke-4, tahun 300-an. Sementara yang menolak, yang pertama adalah tadi yang disebut Al-Baqillani. Ini kan yang sezaman Pak, 338 sampai 403. Yang kedua Al-Isfariyah ini 344 sampai 404. Yang ketiga Al-Quduri 362 428. Loh, kok giliran ini dianggap mukhtalaf karena ada ulama yang bilang gitu? Gimana dengan Ba'alawi? Kan banyak ulama yang bilang kalau Ba'alawi itu sahih Pak. Kok nggak dianggap ikhtilaf kalau itu? Ini sudah saya hargai Kiai Haji Madudin sebagai ulama nasab. Artinya ada ulama nasab berbeda bicara tentang Ba'alawi. Tapi kata Kiai Haji Madudin enggak, kalau Ba'alawi itu batilun maudu'un. Enggak ada ikhtilaf. Dulu ketika di Cirebon itu masih ikhtilaf. Sekarang sudah enggak, sudah berubah. Jadi ini spektakuler ini, temuan ini spektakuler ya. Mestinya kalau Kiai Haji Madudin konsisten dengan teorinya, yang lebih dulu lebih benar, ya jelas Ubaidillah itu yang ini ya, yang Al-Mahdi ini ya bukan ikhtilaf kalau begitu. Kenapa? Karena ulama yang sezaman mentoon nasabnya, mengatakan laisa lahum nasabun sahihun. Tidak benar nasabnya itu. Dan itu ulama yang satu masa Pak. Sama-sama hidup di abad ke-4. Kenapa kok malah karena ada ulama yang hidup di abad ke-6, abad ke-8, padahal di belakangnya kok dianggap ini ikhtilaf. Lalu kenapa Al-Jundi dengan Ar-Razi tidak disebut ikhtilaf? Kenapa As-Sakhawi, Asy-Syarji tidak disebut ikhtilaf dengan Ar-Razi? Tidak boleh menyelisih yang lebih tua. Lah ini menyelisih yang lebih tua apa enggak? Itu pertanyaan ya. Saya tidak usah menilai. Cukup meng-cross-check konsistensinya. Ya, satu ya. Yang kedua, ini yang paling penting. Kamu akan merasa betapa dahsyatnya Kiai Haji Madudin ini ketika ngegas bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu di bawah nasabnya pendiri Fatimiyah. Karena kalau nasabnya pendiri Fatimiyah itu masih mukhtalaf, sementara nasabnya Ba'alawi itu palsu, paling bawah. Ya, jadi masyhur nggak masuk, makbul nggak masuk, doif nggak masuk, palsu. Apa itu nasab palsu Pak? Nasab yang tidak ada satupun orang yang membenarkan. Jadi yang muncul itu hanya orang yang menyalahkan atau mentoon. Faktanya ya, baik yang masih hidup sekarang, misalnya ya Ibrahim bin Mansur, ada juga Ismail Al-Khalili, yang beliau chat itu pengarang kitab Al-Muqaddimat. Ada juga siapa itu misalnya? Yang Iran itu Said Mahdi Rojai, Ayatullah Said Mahdi Rojai. Apalagi kalau kita baca misalnya kitabnya siapa tuh Ismail, siapa itu yang Ijtama'ah Al-Ummah Al-Muhammadiyah, An-Nabhani. Belum kalau kita baca kitabnya misalnya Ibnul Muhib ya, kalau tidak salah ya, yang Ittafaq al-Muhaqqiqun. Belum kalau kita baca kitabnya Ibnu Hajar. Belum kalau kita bacanya kitabnya As-Sakhawi. Belum kalau kita baca kitabnya Asy-Syarji. Belum kalau kita baca kitab nasab-nasab yang lain dalam Tabaqatun Nasabin. Tabaqatus Sadah Al-Alawiyah. Tabaqatul Ashraf was Sadah. Bagaimana di situ nasabnya Ba'alawi dimention, disebutkan oleh banyak sekali ulama yang non Ba'alawi bahkan.
Tapi oleh Kiai Haji Madudin dianggap seolah-olah tidak satu pun ulama yang mensahihkan nasab Ba'alawi. Berarti ulama nasab itu hanya Kiai Haji Madudin saja. Dan yang lain itu bukan ulama nasab, bahkan bukan ulama. Kenapa bukan ulama? Karena Ibnu Khaldun juga tidak disebut sebagai ahli nasab. Al-Makrizi juga tidak disebut sebagai ahli nasab. Tetapi ketika membenarkan itu, lalu diterima. Ibnu Athir juga bukan ulama ahli nasab. Ya mungkin saya keliru ya. Tetapi setidaknya dari yang tiga ini tidak semuanya ulama ahli nasab. Ada yang mu'arrikh, Ibnu Khaldun mu'arrikh misalnya. Tapi mereka diterima Pak, asal ulama kan. Lah Ba'alawi Pak, itu Grand Syekh Mesir yang masih hidup ya, itu mereka semuanya bukan ulama gitu. Tapi kan mereka belakangan lebih tua dari belakangannya Ar-Razi. Lah ini diterima. Jadi yang mana sebetulnya yang mau dipakai? Kalau memang mau pakai konsisten bahwa kalau yang belakangan tidak boleh dipakai siapapun, tidak boleh tidak sama dengan yang lebih dulu, maka berapapun ulama yang menyebut tentang Ubaidillah Al-Mahdi itu sahih nasabnya, walaupun saya heran apa kepentingannya mengatakan beliau itu dzurriyyah Nabiyah. Itu kan nanti melahirkan pertanyaan baru. Katanya dzurriyyah Nabi itu orang baik-baik. Sementara coba kamu baca bagaimana ulama bicara tentang Al-Fatimiyah ini. Bagaimana tentang ajarannya, bagaimana akidahnya. Masa cucu Nabi begitu? Misalnya ya, tapi ya sudahlah itu. Tetapi setidaknya konsistensinya itu gimana? Kalau misalnya untuk Ba'alawi tidak boleh ada yang lebih tua, tidak boleh menyelisih yang lebih tua, mungkin untuk yang ini boleh. Oke, berarti pengecualian. Ba'alawi itu pengecualian. Karena kalau misalnya dipakai dalam Ba'alawi itu, ya, misalnya ternyata Kiai Haji Madudin meralat, nggak apa-apa, lebih tua lebih muda nggak apa-apa, yang penting sama-sama benar, anggap ikhtilaf, namanya ulama kan. Ketika Ba'alawi Kiai Haji Madudin ngegas nasabnya palsu, berarti Kiai Haji Madudin itu menganggap, dan ini yang paling wow, bahwa tidak ada satupun ulama yang mensahihkan Ba'alawi, yang ada hanya yang membatalkan, yaitu Kiai Haji Madudin. Ia mungkin juga siapa itu yang orang Sudan itu, kemudian mungkin juga yang nulis-nulis di blogspot itu, Al-Khalidari dan sebagainya. Jadi hanya itu ulama-ulama yang ada di dunia ini, ulama nasab atau bukan ulama nasab, pokoknya hanya itu ulama. Jadi hanya untuk Ba'alawi ini yang ada hanya yang membatalkan, yang mensahihkan nggak ada semua. Itu penemuan terbarunya itu. Karena kalau misalnya dianggap ada ulama yang mensahihkan Ba'alawi, berarti kan ikhtilaf toh pada akhirnya. Tapi kata Kiai Haji Madudin nggak terima dia kalau dinaikkan ke ikhtilaf, apalagi sahih ya. Dinaikkan ke ikhtilaf aja nggak terima. Padahal ini yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, termasuk oleh Kiai Haji Madudin sendiri. Ya, karena ini sudah hitam putih. Ba'alawi itu batal menurut satu Kiai Haji Madudin. Apapun penghujahannya, yaitu sudah Kiai Haji Madudin, terus Sayyid Yasin Al-Khalidari yang di blogspotnya itu, terus ada juga yang mungkin Syekh Mukbil. Ada juga mungkin siapa kok saya lupa yang dari Sudan itu, yang muridnya Syekh Albani itu. Itu saja beberapa orang, 4 apa 5 orang gitu. Ya kalau dihitung semua dengan Kiai Nur Ihya masukkan, Gus Aziz Jazuli, ini ahli-ahli nasab semua ini. Dan mereka ini berat sekali kita bilang berikhtilaf dengan Nakib Mosawi di Iran, Said Mahdi Rojai, yang nulis kitab nasab dan dirujuk oleh Kiai Haji Madudin. Berikhtilaf dengan Ibrahim bin Mansur yang kitabnya dipakai oleh Kiai Haji Madudin. Berikhtilaf dengan penulis kitab Al-Muqaddimah. Jadi itu kenyataannya. Makanya kalau disebut ikhtilaf, ya ikhtilaf antara Kiai Haji Madudin dan kawan-kawan dengan para ulama begitu ya. Ya kadang-kadang kan memang ya kita hargailah ikhtilaf di mata orang yang memandang Kiai Haji Madudin itu juga ulama ahli nasab ya. Pakar nasab ya.
Kalau kita baca-baca biasanya ikhtilaf itu seimbang Pak ya. Yang berikhtilaf itu seimbang. Makanya disebut ikhtilafan mu'tabaron karena dalilnya sama-sama kuat. Misalnya ikhtilaf bainal madahib itu, atau ikhtilaf antara bainar Rafi'i wa Ibni Hajar, atau baina wan Nawawi baina Ibni Hajar wa Rafi'i wa Romli misalnya. Tapi ya nggak apa-apa nah. Ikhtilafkan secara bahasa berbeda Pak. 1 tambah 1 2 berbeda dengan 1 tambah 1 7. Itu ikhtilaf, jelas ikhtilaf. 2 dengan 7 kan tidak sama. Ya mau gimana lagi, memang ikhtilaf kok. Tapi apakah lalu kita mau benarkan karena itu ikhtilaf? Ya silahkan Pak. Tidak perlu kita menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Kalau orang memandangnya tidak jelas, oh yang memandang bermasalah. Saya ingat satu pepatah Arab itu, khonat li ainaya. Jadi kadang orang itu ditipu oleh pandangannya sendiri. Ini menyakitkan sekali. Orang kalau ditipu orang lain, apalagi yang nipu pinter, kita kadang-kadang masih ada apologi. Ya pantas lah dia bisa nipu saya, dia pinter kok, ngomongnya pinter gitu. Saya kan belum tahu masalah itu, saya ceroboh gitu. Setidaknya masih 50-50, kesalahan kita kurang hati-hati, kesalahan kita percaya kepada orang yang keliru. Tapi kalau kita ditipu tai kucing Pak, misalnya kamu lihat tai kucing, tapi kamu melihatnya coklat, kamu telat, ternyata pahit. Siapa yang nipu kamu Pak? Nggak ada. Kamu ditipu matamu sendiri. Makanya khonat ni ainaya, mata dua saya ini yang nipu saya gitu. Kenapa bisa ditelan? Itu kan tai kucing. Hanya karena terkelabui oleh warna. Kamu mau misuh-misuh siapa kalau begitu? Kan nggak bisa Pak misuh orang lain. Mau misuh-misuh kucingnya, kamu berak kok nggak dikasih tulisan, tai, jangan ditelan. Ya kucingnya ya ketawa aja, kamu goblok. Nggak bisa bedain tai kucing sama coklat mentang-mentang sama-sama warna. Ini saya bicara dengan orang-orang yang masih terbuka pikirannya. Oh, kalau sudah ada kebencian, sudah ngerasa Mbak Alawi mau ngambil bininya, mau ngambil duitnya, mau ngambil tanahnya, sudah susah Pak. Mbak Alawi antek Belanda, wah sudah susah. Mufti Yaman membatalkan Mbak Alawi, percaya aja sudah ya. Pokoknya udah begitu ya, susah bicara dengan orang-orang yang seperti itu. Allahumma hdina ahdas sabil.